Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menonton channel Borneo Trader, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menambah analisa saya saham-saham di sektor mining. Yang pertama ada TINS, kedua Medco, ketiga Harum, keempat Elsa, kelima Antam, dan keenam Inco. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada TINS. TINS hari ini cukup bagus, naik 6,64% ke level harga 1925. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, hari ini TINS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS mengarah ke resistennya. Hari ini sempat breakout resistennya di 1950, tapi kemudian gagal dan tutup di bawahnya. Jadi untuk besok masih berpotensi TINS akan menguji lagi 1950. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau buy di daerah pucuk ini, menurut saya nyicil dulu. Bagusnya nyicil karena kemungkinan besar dia kalau false breakout dia mengarah lagi ke 1630. Harusnya menurut saya 1630 ini akan dipertahankan karena di situ juga ada EMA20 yang menjaga TINS, dan TINS ini juga posisinya lagi uptrend. Kalau dilihat dari histori sebelumnya, ya TINS sedang membentuk pola rounding bottom, sudah terkonfirmasi dan dia mengarah ke atas. Juga bisa dibilang ini polanya cup and handle, dia sideways dulu mungkin di daerah 1630 sampai 1950, kemudian baru dia naik ya. Target saya terdekat kalau dilihat dari histori sebelumnya, dia bisa ke 2400 ya. Ini kalau dilihat nih bisa ke 2400, dan juga harusnya TINS mempertahankan 1630 karena itu adalah resisten kuat yang terbentuk dari 2014 ya. Jadi dia baru aja keluar dari masa sideway-nya yang terbentuk dari 2014. Range sideway-nya juga cukup lebar, supportnya ada di 730, resistennya ada di 1600. Jadi sekitaran hampir 100% lebih ya range sideway-nya. Dan akhirnya dia keluar ya. Ya harusnya minimal dia harus sama nih ya. Kalau kita lihat range sideway-nya di mana? Di 1300. Harusnya ini sama ya. Kita anggap 50%-nya aja ya. Ya naiknya juga harus sama, minimal ya sama ya. Nah, jadi pas target 2400 harga TINS. Bisa nggak ke situ? Dalam tahun ini kemungkinan bisa untuk TINS. Cuma pelan-pelan ya. Jangan mikir bisa 2-3 bulan. Bisa nggak 2-3 bulan ke situ? Bisa. Cuman kita nggak tahu. Yang penting kalau namanya trading atau swing trade, kita punya strategi atau punya trading plan-nya dulu ya. Selama di area trading plan, hold. Jadi seperti itu. Atau kalau dia breakout resisten 2160, pasang trailing stop. Kalau dia ternyata false breakout ya Bapak Ibu take profit dulu di bawah, baru beli lagi. Karena kan Bapak Ibu tahu arah TINS selama nggak patah tren arahnya ke 2400. Jadi ya sesuaikan strategi masing-masing ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah punya dari daerah bawah dari 1630 sampai 1660 ini, kalau ternyata dia gagal breakout 1950 ya take profit dulu, beli lagi di bawah karena ya kemungkinan TINS akan sideways dulu. Kalau dia tidak mampu breakout 1950, range sideway-nya ada di 1630 sampai 1950. Jadi kalaupun dia tektokan sini ya Bapak Ibu tektokan juga swing trade-nya di sini kan lumayan. Kalau dilihat range-nya berapa ini? Di 13-an, di 10% anggap aja kita belinya, nggak mungkin dekat-dekat support ya, di atas support ya, di 10% aja tektokan 10% setiap minggu misalnya. Ini kan dia dari bawah ini dia breakout by 2 hari aja nih udah naik nih dari bawah ya. Kan bisa di swing trade nih kan lumayan 10%. Jadi seperti itu aja strateginya sebelum dia mampu breakout. Kalau dia mampu breakout ya Bapak Ibu ikut follow the trend aja. Harusnya ya tahun ini dia bisa, target saya ya terdekat dia bisa ke 2400. Kita pasang target nih 2400 ya, biar sama dengan bawahnya. Bahkan bisa lebih nih ya. Kalau saya lihat nih, ini kan 53%. Kalau 53% ya di sini di 2500 bisa dia ya. Jadi ya lebih bagus lagi ya.
Jadi kalau Bapak Ibu yang nggak punya waktu untuk trading, di harga sekarang juga ideal untuk buy ya. Harga idealnya di 1.600 sampai 1.500 ya. Target profit masih berapa nih? Kalau dari anggap aja belinya paling pucuk lah di 1.950. Kalau Bapak Ibu beli di 1.950 ke 2.400 aja 20% sampai 20 sampai 30% ya lumayan lah. Kalau setahun aja ke situ 30% itu menurut saya cukup besar, karena di samping nanti kemungkinan dia bagi dividen ya, kita lihat dulu nih. Saya cek kapan biasanya TINS bagi dividen. Oh ya, TINS gak pernah dibagi dividen ya. Ternyata terakhir dibagi dividen 2018. Jadi ya cari capital gain aja untuk TINS ya. TINS masih berpotensi ya. Harga sekarang masih berpotensi profit di 30-an%. Jadi seperti itu untuk TINS ya. Arahnya masih ke atas. Kalaupun tektokan ya Bapak Ibu tunggu di daerah support aja, sabar, gak perlu FOMO atau ngejar harga, sabar atau cari saham yang lain kan. Jadi seperti itu untuk TINS, arahnya masih ke atas, volume hari ini juga meningkat, indikator MACD juga mengarah ke atas, bar chart juga makin naik, ya arah TINS ke atas. Kalaupun sideways seperti saya bilang tadi di 1630 sampai 1950. Jadi seperti itu, kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Medco. Medco hari ini ditutup naik 2,79% ke level harga 735. Kalau dilihat transaksi asing hari ini Medco malah dijual asing. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat hari ini Medco malah diakumulasi ya, lumayan besar nih. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco masih sideways. Apakah dia bisa breakdown? Menurut saya ini cukup kuat. Level 700 ini cukup kuat. Karena saat dia coba breakdown juga atau menguji support, volumenya nggak ada. Dan ini dia lagi sideways karena volume juga nggak ada ya. Jadi ada potensi Medco akan lanjut ke 800, bahkan target saya ke 900. Dia harus sama dengan nih ya, pola double bottomnya ini. Nah, jadi seperti itu. Untuk Medco arahnya masih ke atas. Yang punya dari bawah follow the trend aja, yang belum punya ya sesuaikan karena agak nanggung ya. Saya belum berani juga beli karena dia sudah mulai tinggi dari sini. Kalau idealnya ya Medco itu belinya ya di daerah sini. Nah, kalau Bapak Ibu mau nyicil dulu di daerah sini juga nggak masalah. Coba aja cicil. Kalau dia breakdown ke daerah, kita bikin zona merah aja nih. Kalau dia breakdown ke zona merah ini ya tambah lagi, harusnya 600 tidak akan dijebol atau tidak akan di breakdown oleh Medco ya. Jadi seperti itu untuk Medco. Arah masih berpotensi ke atas, cuman dia akan sideways dan dia kemungkinan juga bisa membuat swing low-nya ya. Yang perlu diperhati-hati itu dia membuat swing low-nya karena MA20-nya juga agak jauh supportnya. Jadi ya bisa seperti ini skenario-nya ya. Ya kita lihat aja lah ke depannya. Nah, dan bahkan bisa ke sini dia habis tuh ya. Jadi seperti itu untuk Medco. Indikator MACD masih golden cross, garis biru masih di atas. Tapi udah beberapa hari volume Medco ini nggak kelihatan ya. Ya mungkin lagi istirahat. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Harum. Harum hari ini naik 2,23% ke level harga 4.120. Sempat menyentuh level tertingginya di 4.320 tapi kemudian dibawa turun. Mungkin banyak yang nyangkut nggak nih? Ya dikit lah. Kalau di 4.320 ini sedikit. Paling 23 lot yang nyangkut. Yang banyak itu di 4.300. Ini lumayan kan. Di 180 poin ya sekitar 4% kerugian. Masih kecil lah ya. Kalau dilihat dari asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang hari ini ada distribusi ya. Yang distribusi juga JP nih di 13.000 yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum ya perlu hati-hati, ini daerah pucuk. Idealnya saya bilang ya Harum itu buy-nya di daerah zona kuning di 3.700 sampai 3.600 ini. Kalaupun buruk-buruk dia ke daerah zona merah ini dan bisa tambah. Dan kalaupun turun lagi harusnya cut loss di 3.130. Tapi menurut saya harga cut loss 3.130 ini nggak akan disentuh Harum. Buruk-buruknya Harum paling ke 3.250. Ke zona merah ini aja ya. Buruk-buruknya dia membuat swing low-nya ke daerah sini. Tapi menurut saya ya paling-paling ke 3.600 ini. Kalaupun ternyata besok Harum koreksi dalam. Kalaupun dia lanjut ya arah selanjutnya Harum ke
4.600 ya. Apakah bisa spekulasi buy? Sesuaikan aja. Kalau saya belum tertarik beli Harum. Saya akan pantau kalau sudah di daerah zona kuning ini baru saya bisa buy sedikit ya. Jadi seperti itu untuk Harum. Indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke atas. Garis birunya bar chart di atas 0 juga makin tinggi, tapi volume yang tidak kelihatan 2 hari ya. Kita nggak tahu nih maunya gimana, mau breakdown apa mau lanjut naik. Jadi perlu hati-hati ya. Dan juga Harum ini sering banget membuat pola-pola yang bentuk hammer ke bawah terbalik ini ya. Nih di tanggal 2 Desember juga dia membentuk pola hammer terbalik ke bawah, dan dia cukup lama sideways dari 3 Desember sampai 16 Desember. Jadi sekitar hampir 13 hari dia sideways baru dia naik. Jadi kemungkinan ini juga sekitar 10 hari baru dia naik. Jadi ya lihat aja lah ya. Tergantung market juga. Kalau market mau besok dia naik ya naik. Jadi yang penting kalau Bapak Ibu buy di harga sekarang, di harga penutupan ini ya harus punya trading plan. Kalau dia breakdown cut loss di mana ya buat harga cut lossnya. Jadi harus disiplin dengan trading plan. Selama di area trading plan hot, karena retail nggak tahu kapan bandar atau price makernya mau naikkan, kan nggak terlihat kecuali saat jam bursa kelihatan. Jadi seperti itu ya untuk Harum. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Elsa. Elsa hari ini ditutup naik 5,5%, kelapa harga 498. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, terlihat hari ini malah Elsa lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa hari ini naik tipis dengan disertai volume yang besar. Tapi kemudian saat dia mau breakout 520, dia dijaga dan dibawa turun lagi ya. Untuk besok karena volume meningkat ya ada potensi Elsa akan menguji lagi 520 sampai 540-nya ini. Kalau itu mampu di breakout ya selanjutnya kita lihat resisten yang sering disentuh 600 ya. Elsa sering menyentuh 600. Jadi ke situ arah selanjutnya untuk Elsa, dan Elsa ini kemungkinan dia akan sideways juga di range harga 470 sampai 540 ini. Kalau dia tidak mampu naik, buruk-buruknya dia membuat swing low-nya di daerah 400 sampai 430 ini ya. Kalaupun dia breakdown ya, kalau dia breakdown dia akan membuat swing low-nya di daerah sini. Jadi seperti itu untuk Elsa ya. Ideal buy-nya di mana? Kalau ideal buy-nya saya di sini. Saya akan buy di daerah sini. Nah ya. Di daerah 410 sampai 440 sini saya akan buy di daerah sini. Untuk Elsa ya, di daerah sini bisa nggak? Kalau untuk trading menurut saya jangan, tapi kalau mau nyicil ya, mau nyicil bisa nyicil di daerah harga penutupan ini bisa. Nanti kalau ternyata dia false breakout atau breakdown ya Bapak Ibu tambah lagi di daerah bawah di 430 sampai 440 ini ya. Dan kemungkinan Elsa tidak akan breakdown dari 400-nya ini, karena ini adalah dulunya resisten kuat yang terbentuk dari Juli 2018, harusnya dipertahankan oleh Elsa. Dan juga terlihat saat Elsa mampu breakout 400, volume besar karena memang dia sudah membreakout resisten kuatnya yang terbentuk dari Juli 2018 dan melanjutkan kenaikan. Jadi seperti itu untuk Elsa. Sesuaikan yang mana yang cocok strateginya, mau nyicil atau beli full cash tapi di bawah atau full cash di atas ya sesuaikan, karena ya ada semua strategi itu ada plus minusnya. Jadi yang mana cocok, yang mana sesuai dengan kriteria profil resiko Bapak Ibu dan teman-teman. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Antam. Antam hari ini cukup luar biasa, naik 12,63%, kelapa harga 3.120. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini asing malah kesempatan jualan ya. Walaupun dia naik, asing malah jualan. Sudah 4 hari asing jualan. Kalau dilihat dari broker semarinya memang terlihat YU hari ini distribusi yang cukup besar ya di 325.000. Yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam hari ini naik dengan disertai volume dan body yang penuh
ya besok ada potensi Antam akan menguji resistannya di 3200. Kalau mampu di breakout ya selanjutnya ke 3500 sampai 3600 ya. Tapi terdekatnya aja dulu ke 3400. Jadi seperti itu untuk Antam. Yang punya dari bawah ya follow the trend. Yang belum punya gimana? Apakah bisa buy? Ya sesuaikan aja kalau mau buy ya. Karena supportnya agak jauh nih di 2780. Kalau Bapak Ibu siap cut loss di bawah 2780 ya silahkan buy ya. Jangan mikir dia naik dulu, mikirin kalau dia turun gimana. Kalau Bapak Ibu siap, kalau dia turun Bapak Ibu siap buy ya. Jadi seperti itu trading, jangan mikirin keuntungan dulu, mikirin resikonya dulu. Kalau Bapak Ibu bisa meminimalisir resiko, memanajemen resikonya ya seperti yang saya bilang berkali-kali biasanya ya, profit akan datang dengan sendirinya ya. Jadi nggak perlu takut ketinggalan kereta. Kalau memang belum di harga sesuai yang Bapak Ibu mau ya jangan buy, cari saham lain ya. Jadi seperti itu untuk Antam. Yang punya follow the trend aja, yang belum punya ya sesuaikan strateginya ya. Siap nggak dengan resiko kalau dia ternyata ke bawah lagi, karena ada gap, dia naik membuat gap. Walaupun banyak yang dibilang gap nggak harus ditutup, tapi kalau dia sideway gap harus ditutup ya. Kalau saham itu sideway dan gap itu di area sideway-nya, potensi besar ditutup ya. Jadi seperti itu untuk Antam. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Inco. Inco hari ini malah naik tipis ya, 2,7%. Kalau harga 6.650. Kalau dilihat transaksi asing malah kesempatan jualan. Hari ini dia terus jualan dari tanggal 8 kemarin. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada sedikit akumulasi di saham Inco. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco kemungkinan akan sideway. Range sideway-nya di 6.000 sampai 7.000. Ini harga pertengahan. Kalau Bapak Ibu mau buy karena volume jauh meningkat ya silahkan lah ya. Cut loss-nya di bawah EMA 20-nya. Kalau saya cut loss-nya di bawah EMA 20. Kalau dilihat ini EMA 20-nya di bawah, nah 15%. Bisa nggak cut loss di bawah sini? Bisa, tapi ini ada menjaga ini EMA 20 yang akan men-trigger. Kemungkinan dia akan ada pantulan. Jadi ya cut loss-nya di sini. Ini udah harga pertengahan. Kalau Bapak Ibu kemarin beli saat dia koreksi, seperti yang saya posting di grup, idealnya beli di 6.100 sampai 6.150 kalau nggak saya posting ya. Ini idealnya kemarin saat dia breakdown ya Bapak Ibu beli, dan sekarang udah follow profit aja. Jadi untuk Inco wait and see dulu. Yang belum punya barang, yang sudah punya barang apalagi dari daerah pucuk 7.000 ya hold aja, udah telanjur ya. Arah Inco masih ke atas. Kalau dia tidak mampu breakout 7.000 ya bakalan sideway di range harga 6.000 sampai 7.000. Ya, indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume juga meningkat ya. Sudah 5 hari volume Inco meningkat, harusnya lanjut. Target saya Inco bisa ke 9.000 ya. Kalau dia mampu konfirmasi breakout dari 7.000 ya. Jadi seperti itu aja untuk Inco. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang sudah dukung channel Borneo Trader di sawaria.co/borneotrader, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.